Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi pagi pergi sekolah sarapan dulu nggak? Oke, pinter anak-anak ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu yang pimpin doanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Arya dan Kusuma hadir. Adelia Galuh Pratiwi hadir. Sakila hadir. Oke, bagus. Semuanya hadir semua ya. Dipertahankan ya sampai kenaikan kelas nanti. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Dibuka semua ya buku cetaknya. Dibuka halaman 9. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun dalam tetap satu wadah, yaitu NKRI. Nah, keberagaman tersebut merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa yang wajib kita syukuri. Nah, di sini di halaman 9 ada teks bacaan tentang pawai budaya. Nah, kalian simak baik-baik ya, Ibu akan bacakan teksnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakak Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa yang dibicarakan dalam teks pawai budaya tersebut? Nggak ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Nah, jadi paragraf pertama pada teks pawai budaya tersebut yaitu membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, paragraf ini di setiap bacaannya terdiri atas beberapa paragraf. Dari setiap paragraf memiliki gagasan pokok. Mengerti ya anak-anak? Oke, materi yang selanjutnya yaitu anak-anak tahu nggak sih Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan bangsanya. Nah, dari budaya, bahasa, terus makanan khas daerahnya dan lain-lain. Nah, di sini di buku cetak ini ada contoh gambar yang menunjukkan mereka memakai pakaian adat. Nah, ada yang tahu nggak pakaian adatnya berasal dari daerah mana? Nggak ada yang tahu? Ya, yaudah Ibu kasih tahu ya. Nah, jadi kita ibaratkan yang laki-laki bernama Aji dan yang perempuan bernama Cindey. Nah, pada gambar yang pertama itu Aji dan Cindey berasal dari Yogyakarta. Nah, rumah adat Aji dan Cindey yaitu rumah joglo. Dan makanan khas daerahnya yaitu gudeg. Nah, kalau
gambar yang nomor 2 kita ibaratkan yang laki-laki bernama Adam dan yang perempuan bernama Lela. Adam dan Lela berasal dari Betawi. Rumah adat Adam dan Lela yaitu rumah kebaya. Dan makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Nah, Ibu mau tanya dengan kalian, jika di kelas ini ada salah satu teman kalian yang mempunyai suku dan agama yang berbeda, apa yang kalian harus lakukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, kalau nggak bisa jawab, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Nah, ada yang tahu nggak sikap apa yang tadi harus diambil ketika teman kalian mempunyai suku dan agama berbeda? Siapa? Iya, Arya bisa jawab? Iya, betul. Nah, jadi sikap menghargai keberagaman itu antara lain yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja. Yang kedua, nah kita tetap menghormati orang walaupun beda keyakinan, beda agama, beda suku. Nah, yang ketiga, kita senantiasa bertutur kata yang sopan dan santun kepada orang lain. Nah, dan yang terakhir, kita juga harus mengapresiasi terhadap keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, anak-anak, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan alat musik daerah. Contohnya seperti angklung yang berasal dari Jawa Barat. Nah, angklung ini dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Nah, yang kedua itu ada tifa dari Papua. Tifa ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, dari contoh alat-alat musik tersebut, ada yang tahu nggak mengapa bisa menghasilkan bunyi? Nggak ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Nah, jadi alat musik bisa berbunyi itu karena menghasilkan suatu getaran. Nah, getaran tersebut merupakan sumber bunyi yang ada di alat musik tersebut. Nah, kalau misalnya kita ingin bunyinya itu semakin keras, maka kita harus menambah jumlah getaran atau memukul alat musik tersebut dengan keras. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.